Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sadat, mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Kota Semarang. Pada video praktikum kali ini kita akan melaksanakan tugas ketiga mata kuliah basis data dengan kasus berikut ini. Tugas 3 ini adalah: 1. Melakukan praktikum transaksi. 2. Melakukan praktikum basis data terdistribusi. Setiap tahapan praktikum mengacu pada panduan praktikum yang tersedia ya. Nah, di sini panduannya. Yang pertama, transaksi. Kita akan membagi jadi beberapa bagian, yaitu yang pertama commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Nanti ada 4 bagian di transaksi. Lalu untuk basis data terdistribusi ini nanti kita akan mempraktekkan memasang SAM pada virtual mesin ya. Nanti database pada virtual mesinnya kita lakukan transaksi atau modifikasi dan kita cek apakah database asal yang ada di komputer kita ikut berubah atau tidak. Mari kita menuju ke bagian pertama. Nah, sebagai awalan untuk penjelasannya yaitu commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, kita akan membuat store prosedur dengan membuat sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Dengan cara kita pilih tabel rumah sakit, lalu menuju ke routine sebelah sini, lalu kita membuat create new routine. Kita drop parameternya. Kita akan mengisi nama transaksi 1 dengan perintah seperti ada pada buku panduannya. Kemudian kita execute. Lalu kita cek tabel pasien. Kita ke rumah sakit, tabel pasien. Nama Yuda belum masuk ke dalam tabel pasien karena kita belum memasukkan perintah commit pada prosedur yang sudah kita buat tadi. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan perintah commit. Kita ke rumah sakit, rutin, kita edit. Selanjutnya kita copy saja. Copy. Kita buat rutinitas baru, transaksi 2. Kita drop parameternya. Kita tempel. Lalu kita akan tambahkan perintah commit di sini. Commit. Go. Kita coba refresh pada tabelnya. Masih belum ada perubahan karena belum kita eksekusi. Kita eksekusi pada prosedur transaksi 2. Kita coba refresh. Nah, data Yuda telah masuk dalam tabel pasien. Nah, kita telah selesai melakukan praktikum dengan membuat perintah commit ya. Masuk ke bagian berikutnya yaitu kita akan menggunakan perintah rollback. Di sini ada penjelasannya. Pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misalnya, kita akan menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien. Nah, pada panduan di sini Poppy menjadi Danar dengan ID pasien 3. Nah, untuk kasus tabel saya akan mengganti nama Wahyu ya. Nih, dengan ID pasien 22. Dengan cara kita ke tabel rumah sakit, lalu kita pilih rutin, kita edit, kita copy saja, kita buat rutinitas baru dengan transaksi 3. Kita drop parameternya, kita tempel, lalu kita modifikasi
Oke, kita go. Kita lihat tabelnya, database rumah sakit, tabel pasien. Ini Wahyu. Dengan perintah ini, seharusnya ID pasien nomor 22 itu berubah namanya menjadi Agung ya. Karena di sini ada perintah rollback dan commit, seharusnya tidak berubah. Kita eksekusi. Oke, di sini tambahnya tidak berubah. Kita lihat tabelnya, kita refresh dan tidak berubah. Data tidak berubah karena sebelum commit ada perintah rollback. Itu untuk perintah rollback. Selanjutnya kita akan membuat transaksi keempat. Kita akan copy beberapa. Copy. Kita akan membuat transaksi keempat. Lalu kita drop parameternya. Kita akan tempel yang pertama, kemudian kita go. Kita lihat tabelnya seperti apa. Kita refresh dulu. Indra, Fitri, Wahyu, Teguh, Ningsih, Yuda. Oke, kita lakukan eksekusi. Nah, di sini ada perubahan. Kita lihat tabelnya. Di sini ada perubahan di tabel 22. Kita lihat, kita baca perintahnya. Insert into pasien. Jadi insert itu kita akan menambahkan pasien dengan ID 26 nama Arif. Lalu di sini ada perintah rollback. Maka insert itu tidak akan terjadi karena ada perintah rollback. Kemudian setelah rollback ini ada update pasien dengan nama Hanum dengan ID pasien 22 lalu commit dan perintahnya berakhir di sini. Maka kesimpulannya penambahan data pasien atas nama Arif tidak terjadi karena ada rollback. Kemudian update data atas nama Hanum terjadi karena di situ tidak ada perintah rollback. Seperti itu penjelasan dari perintah rollback pada bagian kedua kali ini. Baik, menuju ke bagian berikutnya yaitu checkpoint. Di sini saya akan bacakan penjelasannya. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah kita pelajari bahwa suatu perintah rollback akan membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Nah, misalnya kita akan membuat 3 perintah pada transaksi yang berikutnya. Kita ke transaksi 5, lalu kita drop parameternya, kita tempel. Nah, ini yang sudah saya ketik sebelumnya. Nah, di sini kita baca insert into pasien ID 26 atas nama Arif. Nah, di sini akan memasukkan pasien atas nama Arif. Ini akan menjadi checkpoint ya. Nah, untuk perintah yang kedua, insert pasien atas nama Effendi. Nah, di sini ada perintah rollback to save point 1. Jadi, ini akan menginsert atas nama Effendi, namun perintah itu dibatalkan dan akan kembali ke save point 1. Nah, nanti Effendi tidak akan masuk, lalu nama Arif akan muncul. Kemudian yang terakhir, insert pasien atas nama Diana, lalu perintah terakhirnya commit. Nanti tabelnya akan berisi ID 26 dan ID 28. Nah, karena ID 27 akan dibatalkan dan kembali ke 26. Kita go. Kita lihat tabelnya, kita refresh dulu. Kita kembali ke tabel rutin, lalu kita eksekusi. Nah, di sini sudah muncul ada perubahan. Di sini ada Arif dan ada Diana. Dan data atas nama Effendi tidak jadi dimasukkan karena ada perintah rollback dan checkpoint atas nama Arif.
Kita lihat lagi, tabelnya kita refresh. Nah, sama ya dengan ini. Nah, itu tadi praktikum untuk bagian yang ketiga, checkpoint. Baik, untuk bagian keempat ini yaitu trigger. Dengan penjelasan, trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan basis data. Event yang digunakan yaitu insert, update, dan delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang ada dalam trigger. Terdapat dua buah kata kunci, yaitu before dan after. Nah, untuk before dilakukan sebelum sebuah perintah dilaksanakan. Sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah itu dilaksanakan. Mari perhatikan tabelnya. Nah, di sini before insert, trigger berjalan sebelum perintah insert dilaksanakan. After insert, trigger berjalan setelah perintah insert dilaksanakan. Dan seterusnya ya. Nah, untuk memahami tentang trigger, mari kita praktekkan caranya. Kita akan membuat dua tabel obat dan transaksi obat. Nah, seperti ini yang tabel sudah dibuat. Nah, mari kita tentukan foreign key-nya. Setelah menentukan foreign key-nya, kita menuju ke designer. Kita show hit tabel. Kita centang semua. Kita beri relasi di sini. Nah, setelah tabel obat dan transaksi obat terrelasi, maka selanjutnya kita akan mencoba perintah trigger. Nah, dalam perintah trigger ini akan fokus pada tiga tabel, yaitu tabel pasien, tabel transaksi obat, dan tabel obat. Namun sebelum melanjutkan praktikum, sebaiknya kita isi dulu minimal 3 data pada tabel obat. Kita menuju ke tabel obat. Oke, kita go. Data obat sudah terisi ya. Oke, kemudian kita menuju ke tabel transaksi obat. Kita pilih trigger. Kita buat trigger baru. Kemudian untuk kolom definition ini kita akan isi perintah sebagai berikut. Kita pilih go. Oke, masuk ya. Nah, untuk mengetahui trigger yang baru saja kita buat ini berhasil atau tidak, mari kita masukkan data pada tabel transaksi obat. Kita isi ID transaksi 1, kita coba pasien Fitri, dan ID obat kita pilih yang 2. Kita coba jumlahnya 4. Kemudian total harganya 60.000. Lalu kita pilih go, dan transaksi sudah dijalankan. Kita cek, ini tabel sebelum di refresh ya. Mari kita coba refresh. Data yang sebelumnya tadi 20, karena berkurang 4, maka terakhir stoknya adalah 16. Nah, itu tadi hasil praktikum bagian keempat dari transaksi, yaitu trigger. Nah, menuju ke bagian terakhir, basis data terdistribusi ya. Nah, pada praktikum bagian ini, kita akan mencoba mempraktekkan memasang aplikasi SAM pada dua komputer. Nah, komputer yang pertama ini adalah komputer Windows yang baru saja kita praktekkan untuk 4
mode transaksi tadi. Lalu yang kedua menggunakan Linux atau Ubuntu atau sistem operasi lain. Sebelum itu kita akan mengkonfigurasi baik komputer 1 dan komputer 2. Baik, yang pertama kita akan memulai SAM-nya dulu ya. Kita klik Start Apache dan MySQL. Oke, kemudian kita klik admin. Kemudian kita menuju ke replikasi. Nah, kita ke primary replication, configure. Kita pilih rumah sakit. Kita bisa mengcopy ini, menyalin. Lalu kita buka SAM control panel. Kita pilih config my.ini. Nah, di sini. Kemudian di bawah log error ini kita tempelkan apa yang sudah kita copy tadi. Kemudian kita save ya. Kita simpan, kita tutup, kita stop, lalu kita start lagi. Kita restart. Nah, selanjutnya kita menuju ke user account. Add user account. Ini diisi IP address komputer 2. Lalu untuk administration kita centang replication client dan replication slave. Kita pilih go di sini. Lalu berikutnya kita akan mengekspor database-nya. Ini tidak perlu perubahan, kita klik ekspor saja. Kita simpan di sini rumah sakit. Kemudian kita akan menuju ke komputer 2 ya. Di sini saya menggunakan Windows. Kita start, kemudian kita admin. Nah, lalu kita akan mengimpor database yang sudah kita ekspor sebelumnya ya. Kita buat dulu di sini. Rumah sakit, create, lalu kita pilih impor. Rumah sakit, kita impor. Ya, sudah selesai. Tabelnya sudah masuk semua ya. Kemudian kita menuju ke database. Lalu kita ke replikasi. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi yang replika ya. Kita konfigurasi. Lalu kita copy ID servernya di sini. Copy. Kita ubah di sini. Config. Nah, ini kita cari server ID 2. Kita hapus tanda pagernya. Kita tempelkan di sini. Lalu di sini ya. Kemudian kita simpan. Oke, selanjutnya kita buka Notepad, run as administrator. Oke, file open, kita tempel di sini. Go, kita pilih all file, default config. Kita cari. Nah, di sini false-nya kita ganti true agar tidak muncul error. Kemudian ini copy. Kita mencari file lagi. Kita open dari sini. Config incphp. Kita pastekan tadi di bawah ini ya, Blowfish secret. Kita pastekan di sini, lalu simpan. Kemudian kita isi username tadi 192.168.100. Ini adalah IP dari masternya ya. Oke, sebelum itu kita stop service dulu. Kita restart agar file konfigurasi yang sudah kita edit lewat Notepad tadi bisa berjalan. Dan selanjutnya kita pilih go. Ya, berhasil ya. Oke. Insert. Nah, stoknya 10. Kita pilih go. Kita cek apakah berubah. Kita cek obat. Nah, berubah ya. Data yang baru saya masukkan yaitu ini. Demam 1500, 15.000. Nah, oke, pengujian replikasi berhasil ya. Baiklah, itulah tadi hasil dari praktikum 3 basis data
dengan materi transaksi dan basis data terdistribusi. Sebagai penutup, terima kasih yang sudah menonton dan menyimak dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar tentang transaksi dan basis data terdistribusi. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah-salah kata pada video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.